Saya bangga dan bersyukur kepada Tuhan untuk Bapak Ibu semua yang dengan setia mencari Tuhan, ya, mencari dan mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup ini. Seperti di tengah-tengah kita ada Pak Henry Wijoyo. Beliau adalah seorang yang sangat sibuk bekerja sebagai accounting di perusahaan The Big Four, ya. The Big Four ini Bapak Ibu sekalian pekerjaannya luar biasa banyaknya Bapak Ibu sekalian. Maka itu seperti tadi sebelum ibadah dikatakan oleh Pak Henry perlu untuk mencari Tuhan. Memang makin sibuk seseorang, makin dia mau mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Maka itu tetap semangat dan terus semangat di dalam Tuhan. Mari kita buka Markus pasal 5 ayat 36. Markus 5 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Renungan pagi ini adalah jangan takut dan percaya saja, ya. Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus agar dia tidak takut ketika putrinya sedang sekarat atau sedang sakit berat. Bapak Ibu sekalian, ya. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu sekalian tahu nggak, ketakutan itu membuat kita mengalami yang namanya kesesakan. Nggak usah diceritakan, saya tahu setiap kita yang pernah mengalami ketakutan akan mengalami yang namanya kesesakan, ya. Mulai dari anak-anak sampai remaja, pemuda, sampai orang yang sudah tua. Saya rasa tidak ada yang tidak pernah merasa takut atau ketakutan dalam hidup ini. Benar atau benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi yang nggak boleh kita hidup dalam ketakutan yang tidak wajar terus-menerus. Sebab ketika kita hidup di dalam ketakutan yang terus-menerus, maka salah satunya akan membuat kita menjadi murtad dan tidak percaya kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menghadapi ketakutan yang datang tanpa diminta, tanpa diundang, tiba-tiba aja kita takut, kita merasa khawatir tentang keuangan kita, tentang pekerjaan, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang situasi kondisi, ya, keadaan zaman, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita akan bersama-sama pagi hari ini menghadapi setiap ketakutan itu seperti kata Yesus, yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama, mengapa kita ini tidak boleh takut sama Tuhan? Mazmur 27 ayat yang pertama dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar, ya. Dalam Mazmur 91, setiap pagi kita deklarasikan Bapak Ibu sekalian, ketika kita duduk di dalam perlindungan Tuhan, maka kita pasti aman. Sebab dengan kepaknya, kata Mazmur 91, Tuhan akan melindungi kita.
Jadi kalau ditanya mengapa kita nggak boleh takut yang berlebihan, sebab Tuhan Allah itu real. Tuhan Allah itu nyata, Tuhan Allah itu maha tahu, Tuhan Allah itu maha hadir, Tuhan Allah itu maha kuasa. Dimanapun hari ini Bapak Ibu berada, percayalah Tuhan ada, Tuhan hadir. Amin. Dan ingat status kita adalah anak Allah. Status kita adalah biji mata Allah. Status kita adalah milik kepunyaan Allah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan pasti melindungi kita. Tapi bukan berarti kita boleh sembarangan dalam hidup ini. Amin. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut yang berlebihan? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan, dan kalau kita benar-benar percaya bahwa kita dikasih oleh Tuhan, maka itu sesungguhnya lebih daripada cukup untuk mengusir ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ya, coba kita introspeksi di dalam hati kita. Kalau kita hari ini hidup di dalam ketakutan yang berlebihan, jangan-jangan kita tidak percaya bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan-jangan kita ini kurang mengasihi Tuhan. Maka itu biarlah ketakutan itu menjadi introspeksi bagi kita seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mempercayai kasih Tuhan dan kemudian kita mengasihi Tuhan kembali di mana Tuhan telah mengasihi kita. Dan yang ketiga, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Luar biasa. Ini Alkitab perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan setelah Alkitab perjanjian baru, Yesus Kristus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang bernama Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu dari perjanjian lama, perjanjian baru zaman sekarang sampai akhir zaman, dia itu Tuhan yang menyertai kita. Amin. Maka kita nggak boleh takut apapun tentang kehidupan ini. Dikatakan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, kok nggak ditulis aku akan memegang engkau dengan tangan kiriku yang membawa kemenangan. Ya, dalam tradisi Bapak Ibu sekalian bahwa tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kiri ya. Tapi kita tahu ada orang yang kidal itu tangan kirinya lebih kuat daripada tangan kanannya. Ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu melindungi kita, Tuhan memegang kita dengan tangannya itu dengan penuh kekuatan ya. Untuk apa? Di sini dikatakan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya percaya ini bukan hanya ayat favorit keluarga kami ya, tapi ini juga menjadi ayat favorit bagi banyak orang.
Satu kali dalam masa kehidupan ini, ya, dalam kehidupan berkeluarga, saya dan istri pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, tentang apa, Pak? Tentang masa depan. Ya, kami nggak bisa melihat masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Yang bisa kami lihat, masa depan kami ini suram. Dan kemudian Yesaya 41 ayat 10 ini tiba-tiba seperti meloncat dari bukunya ini, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian masuk ke dalam hati kami. Dan kami mempercayai bahwa Tuhan itu menyertai keluarga kami, dan Tuhan yang sama juga yang menyertai Bapak, Ibu semua dan keluarganya. Ya, tadi dalam pujian di awal sudah dikatakan bahwa di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Tujuannya apa? Dengan jelas dikatakan dari ayat ini, yaitu karena Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau melindungi kita, dan Tuhan mau membawa kita kepada kemenangan. Ya, nah, bagaimana Pak ketika ketakutan itu kok rasa-rasanya nggak mau pergi nih, ya kan? Datang lagi, datang lagi, datang lagi di dalam hidup ini. Mazmur 56 ayat yang ketiga dikatakan begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata Daud itu, ya, kita tahu, kita sudah dengar bagaimana begitu famousnya, begitu terkenalnya Daud. Dia mengalahkan singa dan beruang, dicabik-cabiknya dengan tangannya. Kemudian dia mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Dalam peperangan, dia udah menghadapi musuh-musuh yang hebat dengan persenjataannya yang luar biasa. Tapi seorang Daud itu bisa mengalami ketakutan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu mengalami ketakutan itu adalah hal yang wajar, tapi sekali lagi yang tidak wajar adalah ketika kita hidup di dalam ketakutan yang berlebihan. Jadi waktu ketakutan itu datang, akui ketakutan itu. Diakui kepada siapa? Diakui kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Seperti Daud, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tuhan, aku ini takut. Ya, ini Daud ini ketakutan ketika orang Filistin itu menangkap dia di Gat, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca kisah bagaimana ketika Daud ditangkap di Gat itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ketakutan itu membandel, Bapak Ibu sekalian, ya, selain setelah kita mengakui, kita percaya kepada Tuhan, tapi ketakutan itu kok nggak sirna-sirna. Maka Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 mengajarkan kepada kita, dikatakan begini dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini rahasia. Tolong jangan bilang siapa-siapa, ya. Mengapa kami suami istri suka berdoa, ya?
karena dimulai dari ketakutan. Ya. Jadi waktu kami jadi orang percaya, ya kami ini bukan siapa-siapa, kami orang miskin, orang yang nggak punya masa depan dan lain sebagainya. Maka itu kemudian kami datang kepada Tuhan dengan apa? Yaitu merendahkan diri dan berdoa persis seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 6 ayat yang ketujuh itu. Maka kemudian ketakutan-ketakutan itu mulai sirna dari dalam hidup kami. Maka itu kami juga kepengen menularkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan doa itu sebagai gaya hidup setiap kita. Sehingga apa? Sehingga ketika ketakutan itu datang, kita sudah terbiasa untuk datang dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan percayalah Filipi 4 ayat yang ketujuh itu pasti digenapi. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang yang ada dalam ketakutan, hatinya dan pikirannya nggak ada yang namanya damai sejahtera. Ya, semua orang merindukan hidup damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan mengalahkan yang namanya ketakutan ketika kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berdoa. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi ketakutan itu kalau ketakutan itu membandel ada di dalam hidup kita. Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wih, ternyata hukum Kristus itu ngajarin kita untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya apa? Galatia ayat 6, pasal 6 ayat yang kedua ini mau bilang kepada kita begini, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih takut, ayo cari partner Bapak Ibu sekalian. Cari orang yang dapat dipercaya. Dalam hal ini orang Kristen yang rohani, ya. Dan disitulah kita menumpahkan isi hati kita, menyatakan isi hati kita tentang ketakutan kita. Jangan cari orang Kristen yang bocor mulutnya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dijadikan bahan gosip, ya. Tapi carilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, ya dimanapun Bapak Ibu tinggal, carilah mentor Bapak Ibu sekalian, carilah gembala Bapak Ibu sekalian, ya. Dan nyatakan ketakutan itu. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian ya, saya pernah membaca sebuah artikel bilang begini, kalau sukacita itu dibagikan kepada sahabat-sahabat kita, maka sukacitanya menjadi double ya. Tapi waktu kita susah, sedih, susahnya itu dibagikan kepada sahabat yang mau menerima curhat tentang kesusahan itu, maka kesusahan itu akan berkurang menjadi setengahnya. Ya, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya, waktu kita mencurahkan isi hati kita tentang ketakutan itu, percayalah Bapak Ibu sekalian, di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Dan bagaimana agar kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu baik bagi kita, bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata,
sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pegang Yeremia pasal 29, sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Tuhan sekali-kali nggak punya rencana kejahatan untuk kita. Sesungguhnya Tuhan merencanakan bagi hidup kita sesuatu yang luar biasa, yaitu hari depan yang penuh harapan. Ya, dalam bahasa sehari-harinya begini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita diberkati di bumi dan mati masuk sorga. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, rancangan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mau kita diberkati di bumi ini, kita merasakan surga di bumi ini, dan waktu mati Tuhan mau kita masuk surga, ya. Dan bagaimana agar kita tidak takut? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus, itu pasti bukan daripada Tuhan. Dikatakan di sini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita perlu sekali untuk kita fokus kepada kekuatan Allah. Ya, saya sering bilang begini, matahari itu kan begitu besar Bapak Ibu sekalian. Bisa nggak sih kita menutupi matahari? Jawabannya bisa. Gimana caranya Pak? Caranya yaitu taruh benda ini di depan mata kita persis. Ya kan? Ketika benda ini taruh di depan mata kita persis, maka kita nggak bisa lihat matahari yang besar. Jadi artinya apa? Waktu kita terus memandang ketakutan, kita nggak bisa melihat Tuhan yang maha besar. Amin. Maka itu harus singkirkan ketakutan itu, pandanglah kepada Tuhan yang maha besar. Fokuslah kepada Tuhan, maka percayalah ketakutan itu akan sirna. Hari ini tanggal 1 Mei 2024. Mari kita akan lewati tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 Mei, dan seterusnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan jangan ada seorang pun yang hidup dalam ketakuti. Jalani hari-hari dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, sehingga mulai hari ini kami mau percaya, melangkahkan setiap langkah kaki kami dengan iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan kami tahu tangan kananmu yang kuat, tangan kananmu yang perkasa itu senantiasa menuntun kami, memegang kami, melindungi kami. Kami percaya mulai hari ini Bapa, bahwa kami sesungguhnya memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mau bawa semua beban hidup kami, persoalan kami kepadamu, baik itu persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, pendidikan anak-anak, semuanya kami hadapkan kepadamu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.